Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi lengkap terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga untuk tahap kedua, yang sepertinya banyak teman-teman guru, kalau saya lihat di kolom komentar itu, belum memahami apa yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru itu, baik video saya sebelumnya maupun video ini, itu bisa ditonton lebih sampai akhir ya, bila perlu sampai akhir, biar Bapak Ibu itu paham isi dari apa yang saya sampaikan di dalam setiap video saya. Jadi saya sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau Bapak Ibu bertanya di dalam komentar YouTube saya, tetapi yang ditanyakan itu adalah sesuatu hal yang sudah ada jawabannya di dalam video tersebut. Jadi itu menandakan kalau Bapak Ibu guru itu tidak menontonnya sampai full, sehingga percuma kalau Bapak Ibu bertanya, ya karena jawabannya sudah ada di dalam video tersebut, sehingga saya hanya cuma menjawabnya hanya cuma dengan like gitu aja saja. Karena seperti yang saya bilang, Bapak Ibu guru itu hanya cuma menontonnya pada bagian-bagian awalnya saja, sehingga informasinya tidak Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini adalah yang saya informasikan. Ini terkait dengan informasi khusus untuk TPG triwulan ketiga tapi tahap kedua, di mana ini juga adalah kategori guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru ini ya. Jadi belum semuanya yang Bapak Ibu, belum semua guru yang akan menerima tunjangan profesi guru ini, itu tergantung dari kecepatan Bapak Ibu guru mendapatkan SKTP. Jadi meskipun SKTP-nya itu terbit di tanggal yang sama, itu belum tentu Bapak Ibu guru akan mendapatkan sama dengan teman-teman guru yang lain yang sudah cair, seperti itu. Tapi sebelum saya ini membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa jika Bapak Ibu guru mau mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar pegangan guru maupun pegangan siswa, modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, jadi untuk pencairan tunjangan triwulan ketiga tahap 2 itu sudah dicairkan sejak tanggal 17 hingga 18 Oktober ya. Itu masih berlangsung ya, sampai sepertinya sampai hari Jumat pada minggu ini. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa kok saya belum dapat, ya Bapak Ibu tunggu, ini sekarang kan sudah masuk hari Rabu ya. Saya buat video ini hari Rabu, tapi mungkin saya akan uploadnya itu besok. Kemudian gelombang pertama itu lebih didominasi oleh guru-guru ASN ya, bukan non ASN untuk tahap pertama ya, untuk tahap pertama. Jadi untuk yang non ASN itu masuk di tahap kedua ini gitu. Jadi kalau saya lihat ya, banyak yang bertanya, terutama guru-guru ASN, kenapa kok SKTP saya sudah terbit tanggal 7 Oktober tetapi pencairannya belum hingga tanggal 22 Oktober ini belum cair ya, atau bahkan 23 itu belum cair. Nah, itu karena Bapak Ibu guru statusnya sebagai guru ASN. Guru ASN itu sudah dicairkan sejak awal Oktober ya, 1 Oktober. Tetapi yang 1 Oktober itu adalah SKTP yang terbit tanggal 21 hingga 22 September. Jadi logikanya kalau yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah SKTP tanggal 7 Oktober, meskipun Bapak Ibu guru itu adalah guru ASN, maka tidak akan mendapatkan tunjangan profesi guru yang tahap kedua ini. Saya kira jelas ya di situ ya. Jadi yang untuk tahap kedua ini itu diperuntukkan hanya untuk guru non ASN dulu, semacam itu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kenapa kok yang guru non ASN, itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Perbedaan jadwal ASN dan non ASN ya. Jadi ASN itu Bapak Ibu guru itu dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau Bapak Ibu masih kurang yakin begitu, silakan Bapak Ibu guru ke Jakarta, tanya ke Menteri Keuangannya langsung, kenapa saya belum dicairkan. Kemudian kalau untuk guru non ASN itu disalurkan oleh Kemendikdasmen ya, atau Kemendikbud melalui Puslapdi gitu. Dan itu sudah terjadi di tahap kedua ini.
Nah, umumnya Bapak Ibu Guru, pencairan tunjangan sertifikasi guru itu hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Jadi terlepas dari 1 minggu, itu akan dicairkan lagi pada penarikan data pada tahap ketiga gitu. Nah, jadi untuk guru-guru ASN yang terbit SKTP-nya tanggal 7 Oktober, kemungkinan besar akan masuk pada tahap ketiga setelah selesai pencairan yang non-ASN. Macam itu. Nah, perbedaannya ini bersumber dari dana menyebabkan waktu cairnya berbeda-beda gitu. Karena itu sudah saya jelaskan ya, kronologi pencairan, alur pencairan tunjangan sertifikasi guru itu seperti apa. Bapak Ibu Guru bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, informasi untuk guru ASN, jadi jika belum cair ya masih menunggu jadwal Kementerian Keuangan kapan akan dicairkan gitu. Jadi saya ya tahu ya bahwa Bapak Ibu Guru itu butuh akan hal tersebut ya. Saya tahu itu, tapi ya sistem birokrasi di Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri ya. Mungkin yang apakah yang paling buruk sedunia itu saya nggak tahu semacam itu. Tapi sekiranya Bapak Ibu itu sudah paham bahwa SKTP kalau terbit tanggal sekian, maka proses pencairannya itu akan memakan waktu 7-14 hari kerja. Bukan minggu ya Bapak Ibu Guru ya, tapi hari kerja. Artinya dalam 1 minggu itu hanya cuma 5 hari kerja, semacam itu. Nah, jadi kalau 14 hari kerja, itu logikanya adalah 3 minggu. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kalau misalnya cair tanggal 7, SKTP-nya terbit tanggal 7, maka cairnya ya kemungkinan ya akhir Oktober atau bukan awal November, semacam itu. Nah, kemudian pastikan SKTP itu sudah terbit dan data kehadiran itu valid ya. Saya kira kalau SKTP sudah terbit berarti kan syarat pencairan tunjangan sertifikasi gurunya kan sudah memenuhi. Nah, kemudian cek data di Info GTK atau sistem kepegawaian daerah untuk memastikan ya, terutama ada guru-guru yang SKTP-nya itu terbit tanggal 21 tapi 21 September ya, tapi hingga saat ini itu belum dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru bisa cek di situ di kepegawaian daerahnya. Nah, ini alasan TPG dihentikan oleh Kemenak ya, guru terutama untuk guru-guru Kementerian Agama ya, tapi sebenarnya ini juga bisa berlaku untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama, bahwa kalau guru-guru itu absen lebih dari 3 hari tanpa keterangan yang sah, maka tunjangan sertifikasi gurunya tidak akan dicairkan. Itu untuk di Kemenak ya. Tapi Kemenak itu kan proses pencairannya sudah per bulan ya, bukan lagi per triwulan. Atau cuti sakit lebih dari 14 hari kerja tanpa alasan yang jelas juga bisa diberhentikan tunjangan profesi gurunya. Cuti alasan penting lebih dari 6 hari juga itu juga diberhentikan. Nah, cuti di luar tanggungan negara itu juga diberhentikan. Haji ataupun umroh biaya sendiri tanpa cuti besar itu juga akan ditangguhkan atau tidak dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya. Ataupun studi atau tugas belajar dibayar 6 bulan pertama ya, kemudian stop mulai bulan ke-7. Jadi studi ataupun tugas belajar itu Bapak Ibu Guru tetap akan mendapatkan selama 6 bulan pertamanya, seperti itu. Nah, berikutnya itu baru di stop. Kemudian alasan TPG diberhentikan kalau untuk yang Kemendikbud itu satu, bisa mengundurkan diri atau pensiun atau meninggal dunia, atau cuti sakit ya lebih dari 6 bulan, atau pidana tetap tugas belajar, atau pindah jabatan non fungsional guru ya, bukan lagi menjadi guru tapi menjadi misalnya di kedinasan ya atau di pemerintahan, atau cuti tetap dibayar dalam hal ini tahunan, besar, sakit, melahirkan, penting atau bersama, cuti bersama atau cuti penting gitu. Nah, implikasinya dan tipsnya, jadi kalau mau tunjangan sertifikasi gurunya itu adalah cair, maka pastikan SKTP valid dan hadir penuh. Gunakan cuti sesuai dengan aturan TPG yang aman. Hindari cuti di luar tanggungan negara. Kemudian cek status di Dapodik ya, atau ini secara rutin. Dan pantau update resmi dari Kemenkeu dan Kemendikbud, semacam itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan, untuk pencairan tunjangan profesi guru triwulan ketiga itu sudah berjalan bertahap. Untuk non-ASN itu banyak cair lebih dulu ya, ASN itu baru menyusul ya, terutama untuk yang tahap kedua. Kemudian pahami regulasi agar tidak kehilangan hak tunjangan dan pantau info terbaru dari sumber resminya, seperti itu.
Jadi saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.